Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Shiba Inu teman. Jadi udah lama banget Didi nggak membahas Shiba Inu lagi nih teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ya, ada update news apa lagi mengenai Shiba Inu teman-teman? Nanti bakal Didi bahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelama, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Shiba Inu teman-teman ya, kita cek and recheck dulu nih mengenai kondisi market saat ini. Oke, di mana di sini ya Bitcoin itu terpantau mengalami pertumbuhan tipis ya sekitar 3,05% nih setelah kemarin harganya itu terjun teman-teman ya dari level 24.000 US dollar ke level 21.000 US dollar saat ini teman-teman. Oke, jadi di video-video Didi sebelumnya teman-teman ya, Didi itu sudah menganalisa mengenai prediksi harga BTC ini teman-teman. Nah, yang kemarin itu prediksi Didi BTC akan menyentuh di level 24 dan sudah tersentuh teman-teman, bahkan terbreakdown ya. Nah, untuk prediksi terburuk jadi dia BTC itu bisa mengarah ke 19.000 US dollar teman. Jadi kemarin itu malah BTC itu sempat menyentuh di area 20.000 US dollar teman, dan saat ini mengalami kenaikan lagi teman ya di level 21,9 ribu US dollar teman. Oke. Nah, tentunya sudah pasti ya, karena BTC turun semuanya sudah pasti ikut turun teman-teman. Meskipun kalau kalian lihat ya saat ini hampir altcoin lainnya yang mengalami pertumbuhan yang tipis-tipis teman-teman ya. Namun intinya karena BTC turun banyak banget ya dalam kurun waktu 7 hari itu sampai 29% teman-teman ya. Alhasil berdampak banget kepada altcoin lainnya ya yang turun ya 20 sampai 30%-an lah dalam kurun waktu 1 minggu teman-teman. Oke. Jadi penurunannya cukup membuat orang stres ya teman-teman. Namun untuk holder jangka panjang sih ini udah biasa teman-teman. Oke, karena memang kripto itu terkenal fluktuatifnya. Oke, lalu bagaimana kondisi Shiba Inu Bang, langsung kita kepoin. Jadi so. Oke, untuk mengenai kondisi Shiba Inu ya saat ini mengalami pertumbuhan 4,57%, tepatnya saat ini berada di area 0,008149 teman-teman. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya, Shiba Inu ini mengalami minus hingga 33%. Serta jika kalian lihat chart all-nya teman ya, Shiba Inu tuh balik di harga pada waktu bulan 9 tanggal 20 2021 ya, tepatnya di area 0,0008 teman-teman. Oke, ya. Jadi cukup longsor banget ya kalau kita lihat dari mulai ATH-nya ke red saat ini. Oke, lalu ada update news apa sih mengenai Shiba Inu, langsung kita kepoin. Jadi so. Oke, yang pertama dikutip dari thecryptobasic.com, di mana tingkat pembakaran Shiba Inu melonjak hingga 332% ya. Karena komunitas membakar 324 juta koin dan Shiba menambahkan 5,5 ribu pemegang sejak awal Juni katanya teman. Oke, jadi kalau mengenai info pembakaran Shiba Inu oleh komunitas teman ya, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya portal pembakaran Shiba Inu atau portal burn Shiba Inu ya, yang ada di website Shiba Burn teman. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali teman-teman ya, bahwa portal pembakaran burn ini cukup efektif untuk mengurangi suplai Shiba Inu, yang dimana orang yang memburn akan mendapatkan hadiah Ryoshi ya teman-teman ya. Dan ini sudah berkali-kali dijelaskan di video Didi sebelumnya teman. Oke, nah di sini dijelaskan teman-teman ya, katanya tingkat pembakaran Shiba Inu melonjak hingga 332% selama 1 hari terakhir katanya teman-teman ya. Nah di sini juga dijelaskan ya, katanya komunitas Shiba Inu itu menemukan penurunan harga mata uang kripto bertema anjing yang populer sebagai peluang besar untuk dibakar ya. Intinya di sini ya, komunitas Shiba Inu itu memanfaatkan momen penurunan Shiba Inu ini teman-teman ya untuk membakar Shiba Inu di Shiba Burn ya. Tentunya untuk bisa mendapatkan passive income berbentuk token Ryoshi teman-teman ya, yang sudah berkali-kali dijelaskan ya bahwa token Ryoshi itu akan dikembangkan utilitasnya untuk kedepannya teman, untuk menarik atau memancing para Shiba Army itu untuk memburn Shiba Inu teman-teman. Oke, akun Shiba Burn itu juga memberitahu nih, katanya dalam kurun waktu 24 jam terakhir ada total 324 juta token Shiba Inu itu yang dibakar dalam 15 transaksi teman-teman ya. Makanya hal ini tuh menyebabkan
tingkat pembakaran Shiba Inu tuh melonjak 332% pada satu hari terakhir, teman-teman ya. Tepatnya pada tanggal 14 kemarin, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini Didi sudah masuk di shibaburn.com, teman-teman ya. Jadi meskipun kemarin itu sempat mengalami lonjakan ya untuk pembakarannya, kalau kita lihat saat ini di websitenya ya, burn rate itu malah minus 25% ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini mungkin pembakaran kemarin ya sekitar 300 jutaan, teman-teman. Dan saat ini pembakarannya menurun ya di 240 jutaan lah, teman-teman ya. Jadi grafiknya menurun dan mengalami minus 25% untuk pembakarannya. Namun meskipun begitu, teman-teman ya, kalau kita cek di transaksi burn ya, atau transaksi pembakarannya di platform Shiba Burn ini, teman-teman ya, ini terus-terusan loh. Ini 20 menit 15 juta SIB sudah terbakar, teman-teman ya. 4 jam 800.000 terbakar ya. Jadi yang ada lambang-lambang apinya ini jumlah transaksi burn Shiba Inu yang cukup lumayan lah, teman-teman. Nah, ini bahkan 9 jam yang lalu ada yang memburn sampai 184 juta Shiba Inu. Wow ya. Jadi ini cukup jumlah-jumlah yang cukup fantastis, teman-teman ya. Meskipun kalau kita bandingkan dengan suplai Shiba Inu, teman-teman ya, seperti ini tuh cukup kecil ya. Pembakaran 100 juta, 200 juta ya, itu cukup kecil. 1 miliar itu cukup kecil, teman-teman. Namun ya, meskipun ini cukup kecil, teman, kalau ini dijalankan secara rutin ya, kalian bisa bayangin deh, misalkan sehari bisa burn antara 100 hingga 200 juta aja, teman. Itu kalau misalkan setahun 2 tahun udah berapa triliun yang dibakar, teman. Oke, kalau menurut Didi pribadi, teman-teman ya, Shiba Inu itu didesain untuk long term ya, project dari Shiba Inu, teman. Terlebih dari semua projectnya yang sudah dibahas di video-video Didi sebelumnya. Oke. Nah, di sini dikutip dari YouTube, teman ya, petunjuk pengembangan utama Shiba Inu dirilis Shibarium. Jadi untuk perilisan Shibarium, teman-teman ya, lagi-lagi di sini tuh intinya ya, Shibarium tuh belum ada yang tahu ya kapan perilisannya. Namun acuan kita ya, seperti yang sudah dibocorkan oleh pengembang di tahun-tahun lalu ya, bahwa Shibarium itu akan dirilis sebelum ETH 2.0. Sedangkan ETH 2.0 itu sudah dikonfirmasi oleh Vitalik Buterin ya, akan diluncurkan pada Agustus, teman-teman ya. Ada kemungkinan Shibarium itu diluncurkan sebelum Agustus atau enggak di kuartal 3 bulan Agustus ya, sekitar Juli, Agustus atau enggak bulan September, teman-teman ya. Itu di kuartal 3-nya ya, tahun 2022. Oke. Dan itu sudah dibahas juga di video Didi sebelumnya, teman-teman. Nah, kebetulan, teman-teman ya, kemarin itu pada tanggal 13 Juni ya, si akun Gossip itu men-tweet nih, Satoshi Kusama on Discord Willy, teman-teman ya. Dimana akun Satoshi Kusama itu, teman-teman ya, mengatakan di Discord Willy itu seperti Shibarium segera, katanya, teman, sudah dalam diskusi untuk meningkatkan upaya, teman-teman. Jadi ini adalah kata Ryoshi ya, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat Shibarium segera, teman-teman ya. Jadi intinya di sini itu ya, mengenai Shibarium, teman-teman ya, itu tidak lama lagi ya Shibarium itu akan di launchingkan, teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih menurut bocoran yang kemarin ya, sebelum ETH 2.0 itu beneran gitu, teman-teman. Oke. Nah, selain itu, teman-teman ya, Shiba Inu itu telah memperoleh total 5.553 pemegang sejak awal Juni ya, teman-teman ya. Jadi makin kesini, teman-teman ya, orang itu pada menyerok Shiba Inu ya, karena memang di saat ini ya harga Shiba Inu tuh kembali di harga seperti di tahun 2021 kemarin ya, sebelum ngepump tinggi, teman-teman. Oke, makanya hal itu dimanfaatkan oleh para investor retail atau enggak paus ya, untuk menyerok Shiba Inu sebanyak mungkin. Oke, teman-teman. Nah, bicara mengenai paus ya, di sini dikutip dari YouTube di mana 350 miliar SIB dibeli oleh paus, teman-teman ya. Ini saat token naik 6% di antara pembantaian kripto ya. Jadi kemarin Shiba Inu sempat mengalami kenaikan ya, itu dipicu oleh 356 miliar SIB yang dibeli oleh paus, teman-teman. Oke, jadi di sini, teman ya, Wellstat itu berfokus pada 100 dompet terbesar di berbagai blockchain ya, termasuk Ethereum, BNB, Polygon dan lain-lain, teman-teman. Dan dia itu men-tweet katanya Well ya, yang bernama Bluewhale 0073 ini, teman-teman, telah melakukan akuisisi Shiba Inu yang besar, katanya, teman. Sebanyak 350 miliar Shiba Inu telah ditambahkan ke alamat kripto yang dievaluasi sedikit ya, lebih dari 3 juta US dollar, teman-teman ya. Dan transaksi ini terjadi pada 14 jam yang lalu, katanya, teman. Dan ini tweetan dari Wellstat, teman-teman ya, di mana ETH Well ya, atau paus ETH yang bernama Bluewhale 0073 ini, teman-teman, membeli Shiba Inu sebesar 350 miliar senilai 3 juta US dollar. Wow ya.
Nah, tercatat teman-teman ya. Jadi whale ini memborong SIP itu bukan pertama atau kedua kalinya teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya juga banyak juga whale yang sudah memborong Shiba Inu saat penurunan teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan nih awal bulan ini Paus melakukan setidaknya 2 pembelian token meme terbesar kedua atau Shiba Inu ya pada 6 Juni nih. Investor dengan dompet bernama Blue Whale 0159 ya mengakuisisi sebanyak 187 miliar Shiba Inu teman ya. Dan pada 1 Juni Paus ini menambahkan 130 miliar Shiba Inu di alamatnya teman ya. Jadi intinya di sini ya lagi-lagi Paus itu memanfaatkan penurunan Shiba Inu ya untuk diserok sebanyak mungkin teman-teman. Dan di sini Whale State juga men-tweet lagi ya katanya the top 2000 ETH whale are holding teman ya. Di sini Shiba Inu tuh menjadi nomor 2 ya setelah token FTX teman-teman. Oke. Nah, oke teman, jika kita lihat di data blockchaincenter.net teman ya, kita bisa lihat di sini ya dari mulai ATH-nya kemarin teman ya, BTC itu sampai saat ini ya itu minus 67,5% teman-teman. Dan kita lihat juga ya untuk koin terbesar kedua setelah Bitcoin yaitu Ethereum. Dari ATH-nya sampai sekarang itu minus 74,8% teman. Dan di sini untuk Shiba Inu teman ya, dari mulai ATH-nya itu minus hingga 89,1% teman ya. Oke, jadi rata-rata ya semua koin cryptocurrency teman, termasuk juga induk kripto keseluruhan teman ya, cryptocurrency itu minus antara 60% sampai 90% ya. Penurunannya dari mulai ATH sampai harga saat ini teman. Jadi minusnya cukup banyak banget ya. Karena memang sentimen-sentimen negatif teman ya cukup banyak banget. Terlebih keadaan ekonomi global itu juga belum kondusif teman ya. Nah, meskipun begitu teman, kalau kita lihat keseluruhan marketnya ya, itu hanya beberapa yang mengalami merah ya teman-teman ya. Terlebihnya itu mengalami kenaikan ya, meskipun kenaikannya itu cukup tipis setelah crash kemarin yang cukup besar teman-teman. Oke. Dan kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini untuk Shiba Inu teman-teman ya. Dari mulai crash kemarin yang cukup besar ya, Shiba Inu tuh ada kenaikan lah teman-teman ya, 4,83% teman-teman. Oke. Jadi market sudah mulai menghijau lagi teman-teman. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada sentimen-sentimen negatif lagi yang bisa menyebabkan market kripto itu akan mengalami penurunan lagi teman-teman ya. Amin. Dan ini di sini berharap teman-teman ya market kripto itu ada sentimen bullish teman-teman ya. Ya paling enggak berada di level yang mengkhawatirkan saat ini ya, di level sekitar 20.000 US dollar teman ya. Karena apa? Karena ketika dia bisa membreakdown ya area 20 hingga 19.000 US dollar teman ya, potensi penurunan Bitcoin akan lebih parah lagi teman. Dan ketika itu beneran teman-teman ya, itu akan menyebabkan longsornya semua altcoin ya teman-teman ya, termasuk Shiba Inu teman-teman. Namun mudah-mudahan sih itu nggak terjadi teman-teman. Oke, namun tetap di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.